Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di studio podcast Miftahul Ulum TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari seorang pedagang mangga yang mencari buah dari pagi hingga malam hari. Langsung saja kita sambut dengan Bapak. Pak, bisa memperkenalkan? Oke Mas Epa, nama saya Mas Ma'ruf dari Desa Cangkring, Trimulyo, Kabupaten Demak, Kecamatan Guntur. Ya, saya jualan mangga. Maunya jualan mangga itu niat saya tuh kalau cari kerjaan lain, misalkan kayak kerja selain dagang itu saya kurang tenang, kurang nyaman. Iya, Pak. Ya, cara gitunya cari uangnya kan kalau di selain dagang kan misalkan kayak harian itu Mas, kurang cepat lah carinya. Nah, saya waktunya bikin jadi orang dagang kan ya misalkan mandiri sendiri. Iya, Pak. Cara ya enak lah taruh kerjaan sendiri kan nggak disuruh-suruh orang. Misalkan kalau di kerjaan lain kan sering kayak proyek itu kan ikut orang tuh Mas, ikut mandor tuh. Nah, saya nggak suka orang itu disuruh-suruh orang lain, nggak suka. Saya maunya kan kerja sendiri, saya atur sendiri kerjaan saya. Nah, itu saya pengen jadi orang dagang Mas waktu kecil, waktu muda tuh. Terus Pak, kan musim mangga itu kan musim-musiman toh Pak? Ya. Kalau nggak musim mangga itu Bapak mencari apa? Ya, awalnya nggak ada waktu musim mangga tuh langsung selesai cari kerjaan lain. Nah, itu ya serabutan lah masalah. Ada yang ini, ada yang diseleb pernah, itu proses menjemur padi diseleb pernah. Ya itu wah nggak kuat tenaga saya Mas, rekoso diseleb itu panas. Nah itu delalah itu selalu ada musim mangga, selain mangga ada apokat, ada mak tua, ada sawo. Delalah itu anu Mas, setahun tuh lebih penuh tuh buah musim mangga tuh. Nah, alhamdulillah itu awal 2006 saya jualan mangga tuh, belajarin sama kakang saya ponaang tuh Mas. Sudah lama itu Pak? Dia Mas tuh 2000 lama sekali Mas, 2006 sampai sekarang Mas. Ya alhamdulillah bisa seperti ini, bisa membiayain SD nyampe masa SMK kelas 3 itu habis lulus kelas 3 SMK. Ya. Pak, kan pas di saat Bapak jualan di pasar kan pasti kan banyak ketemu sama orang. Nah, apakah ada momen yang paling lucu Pak? Banyak Mas tuh, di pasar tuh wah pokoknya bercanda guyon tuh banyak di pasar tuh Mas, ada yang lucu. Nah, ya lucunya itu kan ya cara mangga ini saya pernah diadekin bakul-bakul mangga. Ya ada yang bilang tuh mangganya kirang muda, kirang tua. Itu kan mangganya kan kalau nguyak terjet banyak kan, kalau belum musim, waktu musim kan bagus Mas harganya. Lah saya kan kurang tua kan, saya panen. Kadang dia bilang mangga kurang tua itu dipanen kan kurang bagus Mas. Nah itu bisa jadi canda dan tawa kan. Ya kalau muda tuh ya bakunya saya bercandain gitu. Wah langsung bisa tertawa gitu Mas. Kan kalau di pasar kan kalau orangnya diam kan nggak bagus Mas. Bisa kan ya sejenisnya keramah, banyak bicaranya kalau di pasar. Memang itulah namanya orang di pasar Mas. Itu. Apakah Bapak pernah mencoba jualan di online atau nitip ke toko Pak? Kalau di online tuh nggak pernah Mas. Saya di Pasbi pun nggak pernah. Kalau paling caranya ya saya buat status. Kadang ada yang nemani yang ngemainin. Wah buahnya bagus, wah buahnya gini Mas, berapa gitu. Nah saya itu orangnya nggak senang kalau jualan di online.
Saya orangnya tuh langsung buah, langsung lihat empat mata sendiri. Kalau sama bagonya itu kan bisa langsung lihat dari buahnya. Kalau di HP kan kurang bagus ya mas, jualan di HP itu enaknya gitu. Itu Bapak mencari mangga itu waktu apa Pak? Pagi sampai malam atau gimana? Ya mangga tuh berangkat saya tuh yo, jam 9 nggak mesti, jam 9, jam 8 dari rumah. Jam 8 itu apa Pak? Pagi Jam atau 8 pagi. Pagi. Ya, seenaknya saya kadang kan jam 7 pagi, jam 8, jam 10 nyampe jam 11 saya di rumah baru berangkat. Nah, pulangnya itu kadang jam 4 sore, hampir maghrib. Bahkan lewat dari maghrib baru pulang. Itu mas. Itu Bapak mencari mangga itu langsung di pohonnya atau beli di pasar Pak? Langsung di pohonnya mas. Saya orangnya tuh nggak pernah bengkel dari sama orang lain, nggak pernah dari pengepul, langsungnya dari kebun sendiri mas. Menebas saya. Menebas ya? Iya, biar enak tuh. Taruh lagi dilian dari pohon, dari kebunnya sama yang punya itu. Pak, kenapa kok sampai sekarang kok masih berjualan mangga? Itu kenapa Pak? Ya gitu mas, saya rasakan pekerjaan selain dagang, selain cari mangga tuh enaknya tuh saya buah. Buah Pak? Ya, ya sudah ada gitulah turun-menurunnya. Bapak saya kan waktu muda, waktu itu jualan mangga mas. Jualan mangga juga Pak? Ya awet Demak jalannya masih jelek, kampungan masih tanah biasa. Bawahnya sepeda biasa mas. Lah gitu nggak mungkin kan, saya punya empat saudara, yang tiga tuh nggak ada yang meneruskan bapak saya kan jualan mangga ya. Alhamdulillah saya tuh ada yang saya alhamdulillah kayak bisa menuruni bapak tuh menebas mangga, ada mungkin dari itu. Dan enaknya kan cari mangga mas, cari bebas kerjaan, saya kan nggak suka ikut sama orang lain lah. Diatur Pak ya? Nggak bisa diatur orangnya itu. Pak, kalau lagi capek, apakah Bapak pernah merasa ingin menyerah Pak? Ya kalau capek itu mangga mas ya, itu kan nggak ya misalkan dibilang rakasa ya, apa namanya tuh bahasa Indonesia rakasa lah, capek ya, capek. Ya ada, cuma kan enaknya kan itu pekerjaan saya sendiri, saya selesaikan sendiri mas, kerjaan saya itu, tanggung jawab saya itu, enaknya itu mas. Seneng lah di pasar tuh bawa mangga, pulang langsung dapat uang, tuh enak, modal sekian, bisa dapat upah sekian, itu mas, nyaman di saya, selain kerjaan buah itu mas. Apakah Bapak punya metode khusus untuk berjualan Pak? Metode cara menjual atau cara apa? Ya promosi, misalkan. Ya banyak lah mas, saya promosi itu sama orangnya tuh gimana ya? Ya seneng nawarin, seneng itu ngesponsorin ya sama kios-kios tuh. Saya waktu dari Semarang pulang bawa mangga, saya jual sampai pasar pun pasar jual. Saya ambilin, saya tawarin buah saya. Terus pasar Nggaron saya juga ambilin, saya tawarin sama bos-bos mangga yang di sana, saya suruh beli mangga saya. Pokoknya tuh mas, pulang dapat mangga, saya pulang maunya sudah jadi uang semua. Saya nggak mau tampung di rumah dulu, proses ngimbunya mangga kan itu capek mas. Sekalinya kan mau kan cari mangga, nggak usah diproses di rumah, langsung pulang sudah selesai mangganya. Gitu. Selama ini Bapak mencari mangga yang paling jauh itu di mana Pak? Paling jauh itu mas, di Semarang paling barat. Semarang? Iya, di mana tuh? Yang tempat kuliah
yang di ujung apa di Gunung atas Pati. atas gunung apa tuh Unes. Unes kali banyak kan dari Berarti ngono Pak. gor sepak bola, lah itu lurus, beton besi, lah itu yang Unes yang paling atas Mas mana tuh? Gunung Pati Pak. Gunung Pati ya, itu pengalaman saya tuh. Lah itu kan jalannya kan kalau naik kan tinggi tuh Mas, ya terjunnya kan wah tajam sekali tuh, wah pengalaman saya tuh ngeri di situ Mas. Mangga itu kan banyak di sana Mas, sama kan resikonya jalannya kan tinggi. Iya Pak. Itu. Kalau yang paling jauh menjual mangga Pak? Paling jauh. Jualannya? Ya. Itu yang paling jauh saya tuh di Ambarawa Mas. Ambarawa. Ambarawa, terus di Kudus, di Jepara. Di Jepara itu di Ngabul, Sangaan. Ya kan saya dari yang jauh dulu, misalkan Semarang, terus Penggaron, Merenggen, Karangawen itu kan sekali pulang tuh Mas, jeda tuh dari tempat saya tuh. Ya bukannya gimana ya, banyak sih di sini di Demak yang bakul-bakul mangga, cuma kan saya kan enaknya kan dari sana nebas mangga, pulang sudah saya kemarin di pick up, nah sekaligus bisa ngurangin barang pulang, ya sudah jadi uang. Terus pulang lagi menuju ke rumah lagi, ambilin lagi ke pasar ini kan di rumah selesai, dagangan habis, ya tinggal beres-beres itu mangga. Terus Bapak, apakah penting itu Pak menjaga hubungan dengan orang lain Pak? Penting Mas, tuh kualitas saya tuh jadi orang tuh gini Mas, bakul bos saya tuh gini Mas, saya misalkan saya punya buah di situ, saya takutnya kan putus komunikasi, putus pembelian barang saya. Nah saya jaganya kan jangan telat, walaupun saya telat berapa minggu berapa hari kan takutnya nggak info saya, Mas punya barang enggak, ya itu saya yang ngabarin dulu tuh biar nggak ada orang lain yang masuk di situ. Kalau dimasuk situ kan biasanya di rumah kan jatahnya Pak Iku, saya dikasih orang lain kan, saya kan satunya kecewa, ya duanya kan ini nih Mas, sudah nanam saya sudah banyak orang lain, orang itu ya tiba-tiba kan ya punya barang dikasih sama orang itu kan, saya jaga komunikasi biar saya lancar duanya sama bos itu. Terus Pak, apakah Bapak mempunyai rencana apa untuk dagang mangga ke depannya? Rencananya apa Pak? Banyak Mas rencana saya. Apa itu Pak? Satunya itu ya pengen jadi banyak pembeli jadi saya di pasar, banyak orang pengepul, saya mau punya di pengepul di pasar ini, lihat bakul-bakul saya yang nggak bisa nganterin biar bisa ke lapak saya di situ, nah, biar saya jadi orang mapan lah di pasar lah, itu Mas. Daripada saya kemarin kan waktu berjalannya dikit-dikit kan saya mampir Pak orang situ, Pak bos itu kan saya sering nawarin di HP, cuma langsung ke rumahnya. Ya sekarang niat saya kan, tujuan saya kan mau punya kios di pasar. Kios Pak? Ya bisa taruh barang mangga di situlah, biar langsung dapat langsung cepat menuju ke kios saya kan, nggak sehari-hari, jangan biasa mondar-mandir. Bapak sebelum menjual mangga, apakah ada pekerjaan yang lain Pak sebelum menjual mangga? Ya pernah Mas, kan itu kan kalau misalkan dibilang belum saatnya dikasih ilmu dagang kan ya kayak gitulah, cari kerjaan tuh ya namanya susah dulu jadi orang, nggak ada yang langsung enak nggak ada, susah dulu Mas. Ya pernah itu nyamannya tuh ngambil padi di sawah tuh kemarin ya kayak misalkan ibaratnya blower lah, lah itu kan ikut rombongan blower, ikut rombongan yang pakai
dus mesin tuh yang ya ikut rombongan itu mas ya, yang tangannya banyak mas tuh waktu hujan, waktu ada angin ada petir tuh di sawah tuh, wah itu saya kapan ya jadi nggak jadi nggak kerja seperti ini ya kayak gitu mas. Ya awalnya langsung akhir-akhirnya tuh terus saya ada kakak saya sepupu tuh cari mangga, saya pengen ikut mas tuh cari mangga. Tak lihat kan satunya kan nggak kotor baju, paling kotornya dikit, paling gepak totoh mangga lah. Satunya nggak manggul padi di kantong kan berat mas tuh, di jalan sawah setapak gini manggul berapa 8 kilo 80 kilo 70 kilo bahkan 90 kilo saya panggul tuh mas sebelum cari mangga lah gitu. Enak ngerti mas, saya kan mas saya kan pakai tombong mas orang ini punyanya udah 2 pakai tombong pak. Iya tombong yang buat tempat mangga itu itu lah pengalaman sebelum dagang tuh mas. Saya dibilang dari satu harinya kan kalau ikut orang gitu, cara di proyek ikut ngambil padi di sawah kan satu harinya kan dapatnya kan 130.000 satu hari, nyampe ngesak dari rumah tuh mas pulangnya. Cuma kan kapan saya ya jadi orang nggak kayak gini kerjaan saya biar cepat dapat uang gitu. Nah saya nikah 2 tahun ya, sebelum jual mangga kan saya nikah 2 tahun. 1 tahunnya tuh saya ikut bapak saya maro tua lah ibaratnya, maro tua bapak saya tuh, bapak saya ya ikut di Jakarta, yo burung galian mesin di pabrik LPG Pak Yusuf Kala itu pernah di Banten pak? Iya Banten, Serang Banten itu ya ikut burungan itu. Saya ikut kakak saya EP sama mertua saya di Jakarta. Nah saya terus nggak ada setahun mas, saya terus pulang, saya terus ikut jualan kakak saya tuh di pasar Bintoron Demak loh mas. Itu ya belajar dikit, terus sempat berhenti 1 tahun mas. Kenapa pak? Kan saya nggak tahu adanya mesin mangga kan sekitar di Semarang di Demak tak tahu mas. Nah ternyata itu ada lebih banyak lagi tuh pohon mangga itu di sana mas, di tempat Dongjati, Purwodadi, Boyolali gitu, nyampe sana Beringin tuh mas. Wah itu saya nggak tahu ya, saya kemarin tak kirain di lokasi Demak, lokasi Semarang sudah habis kan, nggak tahu dah. Ya saya ikut tetangga saya merantau di Kalimantan mas, 6 bulan. 6 bulan aja? Iya 6 bulan di sana. Nah kan sudah habis kontraknya mas. Itu kuli mas di sana saya nggak bisa nukang. Nggak bisa nukang. Nah satunya saya nggak punya nukang kan, saya kan cara cari nafkahnya kan kira mas. Ya nukang tukang aja 150, ya saya nguli mas. Kuli itu gajinya 100.000 buat makan, buat beli rokokannya habis tau. Nah saya waktu adanya itu mau pingin jadi orang pedagang itu mas, kapan cepatnya kalau nggak bisa mandiri sendiri gitu. Nah itu. Selama jualan mangga apakah pernah sama sekali nggak laku pak? Pernah mas, tuh pengalaman yang sangat saya nggak bisa lupakan tuh. Jualan mangga, ada waktu hujan, waktu itu mangga saya masih banyak mas. Sebenarnya kan waktu dua pickup tuh kan saya bawanya kan kita 8 peti, 7 kintal, satu ton, kadang kan gitu mas, sudah matang semua. Saya dari ini Genuk pak? Iya. Semarang? Iya Semarang, dari rumah habis maghrib sama anak sama istri aku ikut, dia nemanin saya di pickup udian terus mas tuh
hujan terus tuh. Sampai sana sudah janjian sama bosnya saya hubungin, sampai rumah orangnya pergi. Iya, mungkin pergi karena ada acara, mungkin kan kecewa saya mas. Wah, kayak juga tanggung jawab, terus piye ya, saya tunggu 1 jam. Piye mangganya ini kok nggak di rumah bos? Saya di sini mas. Ini. Wah, ya ini sudah jadi beli nggak gitu. Lah piye mas ya, no. Wah saya rodok kecewa mas. Ini namanya kecewa kan bisa direndam, bisa di jangan nganti emosi, jangan nganti ini. Ya sudah gini bu, ibu bisa jadi beli nggak gitu. Lah piye mas, katanya mangganya masih banyak, katanya gini lah, mungkin alasannya gitu. Ya yaudah bu, kalau gitu saya ya pulang aja, saya ambilin ke pasar Penggaruan tuh mas. Dari situ itu mangganya kurang bagus, dengan bagusnya kan kulitnya hitam, namanya hujan kan nggak bisa bagus mas kulitnya. Dari sana Penggaruan tuh buah dari Tuban, dari Kediri kan bagus tuh mas. Yaudah mas, kalau nggak beli nggak apa-apa, maaf ya mas itu, nggak apa-apa mas. Ya ternyata saya buah pulang lagi, istri saya tuh saya ambilkan ke rumah, langsung saya tancap gas langsung ke Demak Bintaro tuh, pasar Bintaro mas. Alhamdulillah tuh laku semua di situ. Ya itu, wah pengalaman saya mas, sudah kehilangan bensin, sudah capek, kan dari sana tuh nggak jadi dibeli. Saya nggak apa-apa mas, saya namanya orang jualan tuh suabuar tenang. Omongan bos gini kasar, saya anggap omongan itu baik, omongan itu halus. Bahkan pun di hati saya tuh, ya gimana lah namanya orang jualan. Kunci utama tuh sabar jualan mas. Sabar. Iya, jualan sabar. Nggak sah emosi, jadi orang nggak sah sombong. Itu jaga kualitas saya mas. Bapak itu selama ini menjual mangga, itu menjual mangga matang atau mentah pak? Iya, mentah sama matang mas. Mentah sama matang. Enaknya saya tuh jualan mentah saja mas, nggak sah pakai karbit, nggak sah repot cari peti gitu loh, tempat ngimbu mangga tuh mas, bambu-bambu gitu itu enaknya itu mas. Kalau mentah itu kan sekali metik dapat uang. Kalau ngimbu kan ya misalkan harganya sekian 15.000, saya imbu tuh laku 20.000, 18.000 mas. Tapi kan nimbun 2 hari 2 malam, udah karbitnya ya nah, tapi sarinya kan 6.000. Nah, saya mentah kan sarinya paling 4.000, 3.000 sarinya itu, ya kan 3.000 mas. Enaknya itu kalau mentah, nggak usah nimbun di rumah, 1 hari metik langsung setor ke bos dapat uang itu. Berarti itu pak, bapak ngambil mangga langsung dijual ke pasar? Ya ada yang ke pasar, ada yang pengumpul di rumah. Iya, bahkan ada yang ke tempat-tempat jus itu mas. Apakah bapak selama ini pernah merasakan momen yang paling berkesan sama bapak menjual mangga? Iya, paling berkesan tuh ya ada mah dikit itu mas. Ya sama tuh teman-teman tuh enaknya tuh di pasar tuh tempat pengumpul, bertemu sama teman-teman yang jauh-jauh tuh mas. Bahkan di Seragen, bahkan di Lasem, di Pati itu kumpul semua mas. Waktu sore kan ngumpulin hasil buahnya tuh mas. Nah itu bisa nyantai, bisa ngopi-ngopi, sudah dari tempatnya bos tuh. Nah malamnya di rumah ada yang matang kan langsung saya tujukan ke pasar Bintaro tuh mas. Jadi 1 hari 1 malam tuh full tuh, nggak ada mas. Bahkan saya pun jarang tidur di rumah mas. Ya tidur di rumah tuh ya tidur di rumah cuma kan 1 jam 2 jam. 2 jam pak. Sudah berangkat lagi ke sana, pulang lagi jam segitu. Pak, bagaimana menjaga supaya mangga itu tetap bagus pak?
dan tetap disukai oleh pelanggan. Tetap bagus tuh ini mas. Satunya tuh motifnya mangga tuh jaga kualitas. Satunya tuh biar apa? Ibaratkan bahasa Indonesia tua, mangga tua ya. Iya. Nah mangga tua tuh itu kalau nggak kurang tua dikit tuh terus tuh komennya gini, mangga kurang bagus, kurang tua tuh ada kecutnya. Nenek tua tuh kan manis semua tuh mas. Ya. Sudah satunya tuh mangganya tuh gemuk, bundar, madet isinya. Nah kalau di karbit, di imbu tuh misalnya ini bicara yang di imbu mas ya. Ya. Tuh dikasih karbit aja tuh dua hari tuh langsung ada sabuknya, ada warnanya gitu mas. Kalau nggak tua tuh bosnya tuh komen mas kurang bagus mas, masalah kecut. Ya itu satu kunci utama tuh saya buat pengalaman tuh memetiknya jangan khususui berarti apa kan? Jangan cepat-cepat dipetik lah di tempat mangganya tuh. Ya. Kalau sudah dipetik kan hasilnya kan nggak bisa masuk ke lapa, hasilnya masuk ke rujak. Tuh. Terus itu bapak mengambil mangga itu naik ke pohon atau apa pak? Seringnya saya tuh nih mas naik sendiri. Enaknya kan lihat mangganya langsung dari pohonnya. Ya. Itu ya waktu itu kan saya waktu masih punya pickup kan saya ngajak kakang saya ponang tuh saya suruh ngambil mangga saya di sana di gunung-gunung di daerah Ambarawa Salatiga mas tuh. Saya ikut naik, cuma saya kan beresin yang di bawah itu yang kadang naik kan kuli saya itu. Bagaimana bapak mengatur dalam waktu sehari pak? Ya bisa mas tuh, yang jauh ya cara waktu saya ambilnya di Semarang ya. Ya. Saya di rumah jam 8 perjalanan paling 1,5 jam 2 jam tuh. Dari sana kan tetap ngisi bensin dulu tuh mas, BBM di pom Sigar Bencah. Pom Sigar Bencah ya yang lewat dari Branggen Ngidul mas, tembusnya kan Sigar Bencah itu. Ya hampir pom itu kan jauh tuh mas. Ya nyampe sana kan 1,5 jam. Ambilnya kan kalau saya 7 kintal 1 ton paling kan saya buat 3 jam 2 jam kan sudah selesai tuh mas. Namanya mangga gampang tuh, buahnya besar kan. Cari nerjet satu berapa jam dapat berapa kintal bisa nerjet itu. Harapan bapak ke depan itu apa pak untuk usaha dagang mangga? Harapannya apa? Harapannya gini mas, ya semoga saya nyampe tua tuh jangan nggak mau saya tuh selain dagang, pekerjaan saya selain dagang maunya dagang terus mas. Dagang terus berarti pak? Iya, dagang terus kan gini mas, enak di pasar, enak kumpul sama teman-teman, sama bos-bos mangga. Lagi sekali berangkat bawa barang mangga, barang dagang apa enak langsung cair ruang tuh mas. Ya misalkan saya nggak jadi apa sudah mau kerjaan lain. Ya. Kerjaan apa ya mas, saya nukang aja batu nggak bisa. Ya, batu nggak bisa mas. Ya nggak bisanya kan orangnya nggak sadar saya ya, kerjaan di situ pengennya kan ya intinya mandiri sendiri mas. Ya saya rasakan kan enaknya kan di dagang itu mas. Enak lah seumpamanya dagang, bisnis dagang ya ini kan ya pengen orang-orang daerah kan saya seneng mas, dapat uang dari pasar, mau bikin dikit bisa, mau barang banyak juga bisa, semakin banyak untungnya semakin besar mas tuh ya, dagang ya ada yang di bawa apa namanya, bawa dulu uangnya
utang ya ada mas namanya, tapi kan tetap dikasih. Namanya Utang. bos baru sulit uangnya, ya saya modelin dulu, ini bos saya dijualin dulu gak apa-apa bos, uangnya nyusul belakang itu. Terus Pak, kalau ada orang yang ingin memulai pedagang mangga, apa tips yang Bapak inginkan kepada orang yang ingin memulai pedagang mangga? Orang ini ya gini, misalkan ikut saya yang ke tempat mangga saya tuh di kebun, saya ajarin mas. Ajarin Pak? Ya, namanya orang lain pengen seperti saya nggak apa-apa. Iya Pak. Ilmu tuh harus ditularkan, ya nggak usah di mana-mana mas. Nama ilmu yang kasih yang kuasa, yang Tuhan maha kuasa. Tuh yang saya nggak sombong mas. Mau ikut saya, mau ikut jualan saya, mau ikut nebas di mangga saya, ajarin gitu. Sekian gini, misalkan ngemal di pohon ada berapa kintal, ada berapa kilo, saya belajarin mas. Itu saya ada orang tuh nggak gimana ya, nggak saya iman tuh ilmu saya tuh. Saya sebenarnya sama orang tetangga saya, bahkan kakak saya sendiri saya ajarin tuh. Misalkan saya pengen saya gitu, waktu saya bisa jualan mangga, bisa nebas mangga kan dikasih ilmu saya kakak saya tuh, kakak anak saya itu saya ingat nyampe tua tuh yang belajarin saya awal nebas mangga tuh kakak saya mas. Masih seperti ini kakak saya jualan mangga ataupun produk di bos, saya sudah ingat selalu mas. Gara-gara mas bisa saya seperti ini, bisa saya nyaman di dagangan untuk gara-gara mas. Itu salut sama kakak saya tuh, murninya nggak iman, jujur ngajarin saya tuh, nggak ada yang gini-gini, sepenuh hatinya tuh ngajarin saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa jadi orang dagang mangga. Alhamdulillah. Sakit, pokoknya enak nyaman di itulah saya di mangga tuh. Iya, 2006-2007 mas sampai sekarang kok. Lama banget itu Pak. Lama mas, lamanya kan saya sudah tahu isi alamnya. Satu tahun ada musim ini. Nah musim ini mangga habis, nyusul lagi mangga dondong Pak. 3 bulan habis, meninggal sawo 3 bulan habis, meninggal rambutan habis, meninggal apa ya, terus sembarang nangka pun, bahkan serkoya pun saya beli mas. Semua buah itu Pak? Iya, tapi ya saya agak nyaman tuh pisang mas. Pisang, kenapa Pak? Pisang itu mas, gini loh mas, kurang cepat cari hasilnya. Satu tundunya tuh paling dapat tuh 15.000, 20.000, bahkan 5.000. Saya pernah dagangan habis tempat tuh, pengen dagangan pisang, ya dapat upah mas. Itu apa pakai tombong tuh mas. Bawahnya kan paling 8 tundun sudah penuh tabung saya. Lah pasti ya, mangganya kok enak dagang yang lain kalau pada pisang. Sudah enak, teman-teman saya tuh ya sudah nyaman di pisang, enak ya telatenin. Tapi saya habis mangga jualan buah tuh sudah hampir nipis, saya pindah ke pisang mas. Sudah saya pernah coba tuh kayak kurang pas, intinya buah apapun saya tebas tuh gitu. Singkong juga saya tebas mas. Singkong Pak? Iya, singkong, terus yang namanya tuh gembili yang kecil tuh, nah itu harganya bagus mas tuh, harganya sekarang 8.000 1 kilonya. 1 kilonya? Ya 8.000. Enak, hampir sama mangga tuh harganya. Itu kan enak tuh mas. Waktu musim hujan dipakan, enaknya tuh orang yang tua-tua makan gitu. Nah itu teman-teman, ada tips-tips yang diberikan kepada Bapak. Sampai jumpa dengan saya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.